Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca buku Keluaran pasal 23 ayat 20 hingga ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan untuk kita semua sebagai orang yang percaya bahwa ternyata ada kekuatan besar dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan, maka kita mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam kehidupan ini seringkali kita lupa hal yang penting ini, yaitu memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Kita seringkali menganggap itu kan hanya urusan agama, itu hanya urusan keyakinan, tetapi bisnis, pekerjaan, usaha, studi, dan lain sebagainya tidak ada sangkut pautnya. Namun hal ini perlu diperhatikan karena Tuhan mengingatkan ini penting untuk orang-orang percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan untuk melakukannya, maka Tuhan mengambil alih seluruh keberadaan kita sehingga semua orang yang memusuhi kita menjadi musuh lawan, menjadi musuhnya Tuhan, dan lawan kita menjadi lawannya Tuhan. Dan itu suatu posisi yang luar biasa bahwa ketika kita perhatikan dan mentaati firman Allah, maka kekuatan yang besar sedang menyertai kita. Siapa yang melawan kita, dia tidak akan pernah bisa menang. Siapa yang memusuhi kita, dia tidak akan pernah berhasil untuk mengalahkan kita. Hal ini menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Seringkali kita lupa dan tidak perhatikan kisah yang sudah terjadi di dalam Alkitab, di mana ketika satu saat Saul punya keinginan yang kuat untuk membunuh Daud. Nafsu untuk membunuh Daud begitu besar. Dengan kata lain, Daud punya musuh. Musuh itu bukan musuh bangsanya. Musuh itu bukan musuh keluarganya. Musuh itu juga sebenarnya bukan musuhnya, karena dia adalah rajanya. Tapi dari satu sisi yang lain, Saul memusuhi Daud karena Daud orang yang berhasil. Daud orang yang takut kepada Tuhan. Dan kemenangan-kemenangan Daud itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa yang belum pernah dicapai oleh Saul dalam masa kepemimpinannya. Dan itulah sebabnya Saul merasa tidak nyaman dengan hadirnya Daud di dalam negerinya. Karena Daud begitu terkenal, Daud begitu terpuji, sehingga
Niat untuk membunuh Saul, untuk membunuh Daud dari Saul itu begitu kuat. Tidak tanggung-tanggung, dia berusaha dengan segala cara supaya semua upaya itu berhasil mengejarnya. Namun apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, justru Tuhan makin melindungi Daud. Tuhan makin menjaga Daud. Mengapa? Karena musuh Daud itu juga musuhnya Tuhan. Hal ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Seringkali kita tidak perlu bereaksi untuk hal-hal yang tidak nyaman, untuk hal-hal yang mau ditimbulkan bagi kehidupan kita karena orang itu tidak senang, tidak suka, membenci kita, bahkan memusuhi kita. Kita akan selalu ada dalam perlindungan yang cukup kuat karena musuh kita itu musuhnya Allah. Allah tidak akan lawan mereka, tapi Allah akan selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala niat-niat jahat musuh-musuh kita. Karena kita katakan musuh-musuh itu akan terpeleset, akan jatuh sendiri oleh karena keinginan yang jahat itu. Dan di sini kita menjumpai taat kepada firman Allah, lakukan firman Allah, maka engkau ada dalam satu tempat yang begitu aman, begitu kuat. Tidak ada musuhmu dapat melewati engkau, tidak ada lawan-lawanmu mampu mengalahkan engkau, dan engkau tidak perlu melawan mereka karena engkau sudah selalu di ada tempat yang paling aman. Karena musuh itu, lawan itu tidak berdaya menghadapi kita. Karena kita tidak melawan dia, kita ada dalam perlindungan Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu kita diingatkan hari ini, belajarlah taat dan lakukan firman Tuhan. Maka engkau ada di tempat yang aman karena Tuhan memihak kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman mengingatkan kepada kami supaya kami selalu memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya sebagai bukti ketaatan kami kepadamu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu akan membawa kami dalam suatu posisi yang aman karena Tuhan melindungi kami dari musuh-musuh kami, melindungi kami dari orang-orang yang mempunyai niat yang jahat untuk kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan seraya berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami untuk kami perhatikan dan mentaati firman, agar semua yang tidak nyaman di tengah kita itu tidak akan lalu begitu, tetapi dia tidak akan mampu mempengaruhi kami. Karena Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah kekuatan kami yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat